Memasuki usia 25-an, katanya tuh suka ngalamin krisis. Entah krisis identitas, aku siapa, aku hidup buat apa sih? Ada juga yang ngerasa krisis sama finansialnya. Ada yang masih terseok-seok, hidup dari gaji bulan ini ke gaji bulan berikutnya. Ada yang cukup, ada yang harus berpelapang dada jadi si generasi sandwich. Dan memasuki usia 25-an ini, mulai tanpa sengaja membandingkan diri sama teman-temannya. Ih, dia enak deh udah punya rumah. Pensiunnya aman dia mah, asetnya banyak. Eits, jangan sedih dulu, apalagi iri. Coba yuk kita tonton video ini sampai akhir. Hai Zafriends, selamat datang di Zafinance TV. Money kali ini kita dengar curhatan dari mbak-mbak yang kerja di perusahaan swasta di Jakarta dan usianya baru 26 tahun dan masih single. Yuk kita dengerin cerita lengkapnya. Sudah hampir 2 tahun kerja, baru sadar nggak punya aset sama sekali. Karena selalu ngerasa tabungan masih aman-aman aja. Jadi masih sering kepake. Mau beli aset produktif, tapi kayaknya masih sulit. Pengen banget dari uang gaji itu ada bentuknya, dan kasih manfaat untuk kedepannya. Dari jumlah tabungan yang ada, apakah aku bisa memulai investasi? Investasi apa yang cocok untuk pemula seperti aku? Maunya sih jangka panjang dan risiko sedang. Lagi bimbang antara logam mulia atau reksadana sebenarnya. Ini adalah rincian pemasukan, pengeluaran, utang, dan cicilan aku. Secara keseluruhan, kondisi finansial sekarang ini tuh masih sehat kok. Walaupun masih ada utang, rasionya masih di kategori sehat. Sebelum investasi, biasakan untuk memastikan dana daruratnya tuh udah ideal ya. Untuk case yang kali ini dengan kondisi nggak punya tanggungan, dana darurat yang harus dipunya adalah idealnya 6 kali pengeluaran utama. Jadi yang harus dikumpulkan adalah Rp14.400.000. Tadi kan ada tuh dana di deposito, dana itu bisa dialokasikan untuk dana darurat ya. Nanti ketika ada perubahan di pengeluaran utama bulanannya dan punya tanggungan, jangan lupa disesuaikan lagi. Saran kami minimal yang 3 kali pengeluaran taruh di rekening tabungan terpisah. Selebihnya bisa di reksadana pasar uang atau logam mulia. Masalah utamanya tadi kan ngerasa nggak punya aset apa-apa nih. Mungkin ini tuh muncul karena pada dasarnya belum ditentukan tujuan keuangannya tuh buat apa. Jadi kalau saran Zafinance sih, coba deh ditelaah lagi, rasa-rasa lagi. Kalau ngumpulin uang tuh uangnya buat apa ya? Dan kira-kira berapa tahun lagi nih mau dicapainya? Nah, kalau tujuan keuangannya udah jelas, buat hitung-hitungannya, kamu bisa pakai kalkulator yang ada di Zafinance di www.zafinance.co.id. Lalu investasi deh secara berkala di instrumen yang sesuai dengan profil risiko kamu maupun jangka waktu yang tadi udah kamu tentukan. Ngelihat post saving yang besar tadi, ini bisa banget dialokasikan untuk mencapai maksimal 3 tujuan keuangan secara bersamaan. Untuk mempermudah, rekeningnya dibuat terpisah ya untuk masing-masing tujuan keuangan kamu biar kamu juga gampang monitornya dan evaluasinya. Sempat di-mention juga soal bingung antara mau investasi di logam mulia atau reksadana. Yang perlu dipahami itu setiap investasi pasti ada resikonya masing-masing. Misal nih, logam mulia cocok buat tujuan jangka menengah untuk yang 5 tahunan. Itu kenapa kembali ke poin sebelumnya di mana penting banget nih buat kita tahu tujuan investasi buat apa dan profil risiko kita tuh seperti apa. Masih bingung? Coba mulai investasinya di instrumen yang kamu pahami, biar risikonya juga bisa kamu kelola dengan baik. Sambil investasi di instrumen yang kamu pahami tadi, sambil terus tambah ilmunya ya, sampai kamu bisa ngelola resiko yang lebih tinggi dan imbal hasilnya yang lebih tinggi juga. Ayo yang udah kerja bertahun-tahun tapi belum punya aset apa-apa, jangan-jangan sumber permasalahannya tuh ada di kamu yang belum nentuin tujuan keuangan kamu mau dibawa kemana. Coba, habis nonton video ini, kamu lakuin financial check up dulu. Untuk mempermudahnya, Zafinance udah sediain kalkulatornya di www.zafinance.co.id. Kalau udah sehat, cek dana daruratnya, terus pastiin tujuan keuangannya, dan mau dicapai dalam berapa tahun lagi. Habis itu, fokus investasinya. Jadi, kalau kamu punya kekhawatiran yang serupa, tapi kondisinya beda, coba share kasusnya ke kami. Siapa tahu bisa dibahas di video Money Clinic yang akan datang. Atau mau konsultasi langsung, boleh juga. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa subscribe dan share kalau kamu ngerasa ada seseorang yang perlu dengar hal ini. Bye!